Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintu Humaira Zainal. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dasar penggunaan UI komponen, kemudian penerapan input dan output data, dan yang terakhir penyimpanan dan pengambilan data dengan menggunakan local storage. Nah, pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai cara instalasi apa saja yang diperlukan untuk membuat project Ionic ini, kemudian sampai membuat projectnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan project tersebut. Oke, untuk itu kita masuk ke sini. Nah, ini Ionic Framework di bagian components. Jadi ini UI components di Ionic. Jadi UI kalau misalkan di aplikasi itu kan ada tampilan. Nah, contohnya di registrasi ada inputan, terus kemudian ada tombol registrasinya atau daftarnya. Nah, terus juga pas udah daftar di tampilan dalamnya itu ada icon, terus juga banyaklah tampilan-tampilannya. Nah, itu bisa disebut dengan UI components. Salah satunya UI components. Nah, UI component di Ionic ini bisa dikatakan potongan UI yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan project yang akan kita buat. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau membuat terus kalian butuhin inputan, misalkan di sini ada inputan, terus juga ada button, terus juga ada card, checkbox, chip dan lain-lain bisa dilihat di sini. Nah, terus UI components yang ada di Ionic ini juga ada UI components di yang lainnya. Salah satunya contohnya itu ada prime faces. Oke. Nah, ini salah satu UI components juga. Jadi prime faces ini dulunya adalah library khusus untuk bahasa pemrograman Java. Tapi semakin kesini itu karena banyak yang dipakai sama orang itu terus dikembangin lagi sampai canggih, terus sekarang akhirnya nggak cuma Java doang yang nggak cuma khusus Java doang, tapi ada Angular, kemudian React dan juga Vue. Nah, kalian bisa juga selain yang di Ionic ini bisa memakai UI components-nya itu dari Prefaces ini. Nah, kita balik lagi ke UI components yang di Ionic. Nah, kita akan coba membuat atau menggunakan UI components yang ada di Ionic ini. Nah, kita coba beralih dulu ke project-nya ya. Kita buka. Oke. Oke, kita klik ini, kita copy, kemudian kita masuk ke CMD. Oke, kita ketikkan CD, kita masuk ke projectnya, kita masuk ke Studio Code nih, Visual Studio Code. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk, kita close dulu. Lalu kita akan ngerunning project ini biar bisa ditampilkan di web. Kita new terminal. Kemudian kita ke command promptnya, nggak pakai PowerShell-nya. Nah, kemudian kita ketikkan Ionic Serve untuk menjalankan project Ionic ini. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini kita coba pindah dulu aja ke web. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari project awalnya kan. Kita coba ubah ke bentuk mobile. Nah, seperti ini bentuk mobilenya. Nah, terus kita kan akan membuat atau kita akan menggunakan UI components-nya. Sebelum kita menggunakannya itu kan kita harus tahu dulu ya letak tampilan ini di mana. Terus juga kita mau mengubahnya atau menambahkannya di mana. Nah, ini tampilan ini itu berada pada
page home. Nah, terus kita coba cari tahu di Visual Studio Code di mana nih page home-nya. Kita klik SRC, kemudian app. Nah, di sini ada banyak sekali menunya. Tapi di sini ada home. Nah, ini adalah page yang tadi, page home tadi. Kita bisa ngubahnya itu di sini. Nah, ini ada banyak sekali kan, tapi dari banyaknya ini kita hanya menggunakan yang HTML, CSS, dan juga homepage.ts-nya. Nah, untuk HTML sama CSS ini digunakan untuk tampilannya. Tapi kalau misalkan homepage.ts ini untuk backend dari frontend engine Angular-nya. Nah, kita coba ke HTML karena tampilan yang ini tuh berada pada HTML-nya. Tapi kita lihat di sini blank ada di atas nih. Kemudian read to create an app itu adanya di tengah nih. Nah, apa sih yang di atas ini terus yang di tengah ini apa gitu? Kita lihat ke sini. Nah, di sini itu kita cari ada nggak ya read to create an app atau nggak blank gitu. Nah, di sini ada, kita menemukan yang ready to create an app. Bener nggak nih ini tuh tempat untuk ngubah tampilannya? Kita coba ubah aja, misalnya seperti ini, kemudian kita save nih. Kita lihat di sini apakah benar. Oke, nah ini jadi berubah kan? Jadi ada tambahan kata-katanya gitu. Berarti kemungkinan ini benar nih. Ini benar tempat untuk mengubahnya. Nah, coba kita hapus lagi. Oke, ini kan udah tahu ya di sini letaknya. Nah, sebelum lanjut ke penggunaan UI komponennya, ini ada sedikit perbedaan dari struktur basic HTML-nya dengan yang Ionic ini. Nah, kalau misalkan struktur basic yang HTML-nya itu kan ada HTML, kemudian ada header, terus abis header itu ada body dan ditutup lagi dengan HTML. Nah, kalau misalkan di Ionic ini itu ada tambahannya yaitu ion. Di depannya dikasih ion, kemudian ada header, ion header. Nah, terus juga ada ion toolbar, ion title. Nah, ini sebagai headernya. Kemudian yang body-nya itu, yang disebut body-nya itu ini, ion content. Jadi kalian mau ngisi tampilan tengahnya tuh, atau tampilan isinya tuh di sini, di ion content ini. Nah, tadi kan di atas tuh di web ini kan ada blank. Nah, blank itu disebutnya header karena dia ada di bagian header. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian nulis di sini atau masukkan kata di sini gitu, itu bakal munculnya di atas, di header yang ini. Nah, oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah read to create an app ini dengan menambahkan inputan. Terus kemudian kita bisa mengetikkan sebuah nama ataupun apa di inputan tersebut. Nah, kita bisa mengambil inputan tersebut dari UI components. Kita coba cari di UI components-nya. Kita cari yang input. Nah, ini ada input. Kita bisa cari apa ya, tampilan inputnya itu di sini. Nah, ini ada yang seperti ini. Kalian bisa pilih mau yang mana karena banyak banget pilihannya. Tapi saya mau coba cari yang gampangnya saja. Oke. Kita coba lihat lagi. Oke. Nah, kita coba yang ini. Caranya tuh gampang banget, cuman kita copy kodenya, kemudian kita pindahkan ke bagian yang tadi read create itu. Oke, coba kita pindahnya. Nah, untuk mengubahnya itu di sini,
di bagian bodinya untuk mengubah yang tampilan tengah ini. Nah, ready to create an app ini. Oke, kita coba. Karena ini itu nggak berpengaruh, jadi kita hapus saja. Kita pakainya yang div ini saja. Terus kemudian kita hapus dulu ini. Oke, kita tempel. Oke, nah coba kita save. Kita lihat di sini. Oke, nah ini UI components-nya sudah tertampil di sini. Dan sudah tadi saya cari. Tapi dari dua ini kita coba mau pakai yang bawah outline input. Jadi kita hapus saja yang atasnya. Oke, kita hapus. Kemudian kita save lagi, kita lihat. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba mau mengubahnya outline inputnya menjadi nama lengkap, dan juga enter text-nya itu kita ubah, masukkan nama lengkap Anda seperti itu. Coba kita ubah. Tadi outline inputnya ada di label, kita ubahnya dengan nama lengkap. Dan juga di placeholder-nya ini kita ubah menjadi masukkan nama lengkap Anda. Oke, kita save lagi. Kita lihat di sini apakah sudah berubah. Oke, nah ini sudah nama lengkap dan juga masukkan nama lengkap Anda. Nah, ini sudah selesai untuk inputannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana caranya untuk si inputan ini menerima hasil inputan ketika kita klik submitnya. Nah, kita coba yang pertama itu membuat variabelnya. Kita buat variabelnya di homepage TS. Oke, kemudian kita masukkan nama variabelnya. Kita masukkan nama variabel. Oke, kemudian string sama dengan. Oke. Nah, ini kita membuat nama variabelnya. Selanjutnya kita save dulu. Apakah ada error? Oke, nggak ada. Kemudian kita buat inputan itu tersimpan. Ketika misalnya seketika kita ketikkan sesuatu di sini, ketika nama, kemudian tersimpan saat klik submit itu. Nah, kita pergi ke ini homepage HTML, kemudian di sini kita masukkan perintah model. Oke, kemudian kita masukkan nama variabelnya. Oke, setelah ini kita coba save. Apakah ada error? Oke, nggak ada ya, berarti ini sudah benar. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke sini dulu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button untuk men-trigger inputan ini di save atau tidak. Nah, caranya kita ke UI komponen lagi, kita cari buttonnya. Kita cari, oke, di sini button, kemudian kita scroll aja. Ini banyak banget pilihannya juga, kita bisa pilih yang mana saja. Oke, kita coba pilih yang ini. Nah, kita pilih ini, kemudian kita masukkan di sini, di bawah inputan tadi ya. Kemudian kita coba save, kita lihat di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, kemudian dari dua ini kita coba pakai yang blok saja. Kita hapus yang fullnya. Oke, kita hapus yang fullnya. Kemudian kita coba
kita hapus. Nah, kemudian kita ubah bloknya ini menjadi submit ya. Kita ubah namanya menjadi submit. Oke. Kita save, kita lihat. Oke, sudah beralih menjadi submit. Nah, langkah selanjutnya gimana caranya ketika kita mengetikkan nama di sini kemudian kita klik submit itu akan tersimpan. Nah, kalau misalkan di Ionic ini namanya console log. Coba kita ke Visual Studio Code. Kemudian kita akan tambahkan function di bagian homepage. Kemudian di sini kita masukkan functionnya, contohnya kita masukinnya ini aja, do submit, oke. Kemudian, nah setelah itu kita akan simpan do submit ini di dalam HTML. Oke, kita ke page HTML, kemudian di bagian sininya itu kita sama seperti ini, cuma ada bedanya. Kita copy dulu aja ininya. Oke, kemudian di sini model ini kita ganti dengan klik dan ininya kita hapus. Oke, kemudian ini name-nya itu kita ganti dengan do submit yang tadi ada, do submit yang sebagai function itu. Oke, nah setelah itu kita save. Oke, pilot. Oke, kita coba ini diulang dulu. Klik do submit. Oke, functionnya kita save. Oke, complete. Nah, oke, nggak error lagi. Coba kita masukkan nama. Kita klik, tidak terjadi apa-apa. Ini karena function tadi itu belum diisi perintah. Belum ada perintahnya, masih kosongan. Coba kita isi perintahnya. Kita kudu submit, kita isikan perintah console log. Kemudian kita masukkan nama variabelnya this name. Oke, kita titik koma, kemudian kita save. Kita coba lihat. Oke, kita masukkan namanya itu Humaira. Kita submit. Oke, muncul ya di sini Humaira. Tadi jadi karena tadi kita ketikkan perintah console log, jadi ini tuh munculnya di konsol yang webnya. Di sinilah. Coba kita lagi masukkan nama Mira Tunawa. Oke. Kita submit. Nah, di sini namanya muncul lagi. Oke, selanjutnya saya akan coba membuat page baru di mana ketika saya mengetikkan di inputan ini, kemudian hasilnya itu akan tercetak atau tertampil di page yang selanjutnya. Saya akan coba membuat page yang bernama profile. Kita coba. Kita jadi kalau biasanya di aplikasi itu ketika misalkan kita memasukkan atau kita registrasi, kita masukin nama, terus masukin ada email, kemudian ada passwordnya. Nah, terus kita klik tombol submit atau kita klik daftar. Itu pas kita masuk ke aplikasinya itu di page profil misalkan
ada nama kita yang tadi kita daftarkan, kemudian ada emailnya juga, nah terus ada passwordnya juga. Nah itu tuh yang kita daftarkan saat kita klik tombol daftar itu tersimpan di database. Nah, tapi karena di sini di web ini kita tidak memakai database untuk menyimpannya, dan bagaimana caranya agar inputannya tersimpan lalu terpanggil di halaman selanjutnya, itu kita bisa memakai local storage database. Nah, gimana cara memakai local storage database ini? Kita coba tambahkan perintah di bawah sini, itu local storage. Oke, local storage dot karena kita mau menyimpannya, jadi kita masukkan perintah set item, kemudian masukkan key-nya. Jadi ada 2, key sama value. Kita masukkan key-nya name, kemudian value-nya itu variabel name-nya is name. Oke, kita coba save dan kita lihat di sini. Oke, kita coba masukkan nama. Oke, ini masih di konsol ya. Cuman kalau misalnya kita mau yang ngelihat local storage-nya itu di panah sini, kemudian application, nah di sini ada local storage. Local storage-nya ini kita coba memasukkan nama lain yang tadi, misalkan Mira Tumiwa. Kita submit. Nah, akan muncul di sini nama yang diinputkan kita tadi. Cuma di sini itu hanya menerimanya satu doang. Jadi kalau misalkan kita mau ganti lagi nih, nama Bintu Humaira itu gak akan bisa ada di bawah Mira Tumiwa, tapi Mira Tumiwa ini akan tergantikan oleh Bintu Humaira. Nah, seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya bagaimana inputan ini bakal tertampil di page profile yang bakal saya buat. Kita buat dulu page-nya, kita ke ini, kita baru aja command prompt. Oke, kemudian kita ketik perintah ionic generate untuk membuat page yang baru. Tapi gak perlu generate, gak apa-apa, kayak cuman ionic J saja. Kita enter. Oke, nah di sini ada pilihannya, kalian mau page, komponen, service, modul, class, directive, nah banyak. Tapi karena kita mau membuat page baru, jadi kita ketik saja page. Kita pilih page, maksudnya kita enter. Oke, kemudian kita masukkan nih nama page-nya apa. Kita coba masukkan namanya profile. Oke, ini sedang membuat page baru. Nah, ini sudah berhasil dibuat dan page-nya itu sudah muncul di sini foldernya, folder profile. Kita coba tutup. Nah, ini dua ini tuh adalah page yang ada di project-nya. Nah, kemudian setelah itu kita coba lihat ke webnya. Nah, ternyata di sini webnya itu error. Karena repository Ionic ini ngedirect-nya pakai standalone untuk generate page-nya. Nah, walaupun kita waktu awal itu pakainya yang modules, pas kita buat page baru itu pasti error karena ngedirect-nya itu pakai yang standalone. Nah, gimana caranya biar nggak error? Kita ke sini dulu. Kita ke profile yang profile page TS. Nah, di sini kita tambahkan standalone, oke, titik 2, false. Nah, oke, salah. Nah, ini tuh agar standalone-nya itu tidak berjalan, jadi kayak di stop gitu. Kita coba save. Apakah masih error? Oke, nah ini sudah nggak error lagi ya. Nah, seperti ini tampilannya, udah nggak error.
Selanjutnya kita coba lihat ke tampilan yang kita coba lihat ke tampilan yang profilnya. Nah, tampilan profile ini isinya masih kosong karena memang blank kan, cuman kosongan saja. Nah, kita akan coba menambahkan isi tampilannya. Oke, kita coba pakai yang home ya. Kita masukkan yang home dulu. Kita masuk ke home-nya itu ambil ini saja. Oke, kemudian kita ke profile page HTML-nya. Nah, ini kita ubah ganti sama yang tadi. Nah, oke. Selain ini juga CSS-nya juga kita bawa. Jadi kita bawa ininya, kita masukkan ke yang profile ini. Kemudian kita save. Oke. Kita lihat di sini. Oke, error. Iya, kita hapus ininya, saya lupa. Oke, kita save, kita lihat. Nah, ini masih kosongan juga karena tadi belum ada isinya kan yang di body-nya itu. Nah, kita coba mau memasukkan kayak kata-kata selamat datang Bintu Humaira gitu. Coba kita masukkan di sini. Oke, kita pakai H1. Kemudian selamat datang pakai bold Bintu Humaira. Oke, nah kita coba gini aja, kita save. Apakah akan tampil di sini? Nah, seperti ini tampilannya. Karena tadi sudah kita isi bagian bodinya, jadi tertampillah selamat datang Bintu Humaira. Tapi gimana caranya? Saya ini mau ketika kita menginputkan namanya yang tadi di home, kemudian kita klik submit, itu akan munculnya di profil gitu. Jadi kayak selamat datang eh, Bintu Humaira. Nah, Bintu Humaira itu dari yang inputan itu. Nah, kita akan mengubah Bintu Humaira ini menjadi nama variabelnya. Kita ke profil page TS. Nah, di sini kita masukkan perintah output text sama dengan ini. Jadi kita save. Coba kita lihat. Masih error. Nah, kemudian kita tambahkan juga di sini. Kita tambahkan perintah this output text. Oke, salah, output text local storage get item. Kita akan mengambil hasil inputannya gitu. Kemudian kita beri variabelnya name. Oke, lalu kita tambahkan perintah. Oke, sebentar. Console log. Kemudian ini hasil dari data local storage. Oke, salah. Kemudian kita tambahkan this output text.
Kita coba save. Oke, ada error lagi sebentar. Ininya salah, harusnya titik dua. Oke, kita coba save lagi. Oh, masih ada salah di sini. Kita save. Oke, kita lihat. Nah, udah enggak ini ya. Kita balik ke home. Oh my god. Kita balik ke home, kemudian kita coba masukkan lagi namanya Bintu Fumaira. Kita submit. Kita lihat di sini, oke, di sini ada. Nah, terus coba kita lihat di bagian profilnya. Nah, ini yang tadi telah kita buat perintah, ini hasil dari data local storage. Jadi, sebelum kita memasukkan atau menampilkan namanya itu di halaman sini, kita coba di konsolnya ternyata ini bisa. Selanjutnya, kita akan menampilkannya di sini gimana caranya. Oke, ke sini. Kemudian kita ke profil page HTML, kita ganti nama Bintu Humairanya ini dengan perintah output text tadi. Oke, kita masukkan perintah output text. Kita coba save dan kita lihat di sini. Oke, lagi load. Kita coba pindah ke bagian home. Kemudian kita coba masukkan namanya yang tadi ya, Mira Tumiwa. Kita submit. Kita lihat di bagian profile. Nah, di bagian profile ini sudah bergantikan tadinya Bintu Humaira, sekarang Mira Tumiwa. Coba, ini kan kita baru nyobanya bolak-balik ke home profile gitu, kayak gak enak. Gimana caranya pas kita klik submit itu langsung tertuju atau menuju ke si profile ini, halaman profile ini. Kita coba ubahnya. Oke, kita coba ubahnya ke profile page TS. Kemudian di atas ini kita masukkan router. Enter. Nah, ini kita hapus. Lalu kemudian di sini kita tambahkan perintah privat router. Oke, kemudian kita tambahkan juga perintah di sini this router navigate by URL, kemudian kita buka kurung titik slash nama page tadi, profil. Oke, setelah itu titik koma dan kita save. Oke, kita coba lihat di sini. Oh, sebentar, ada error. Oh, ini kita coba save. Nah, ini kita coba ke bagian home. Coba ke bagian home, kita coba memasukkan kembali apa namanya, inputannya. Namanya Bintu Humaira lagi ya. Kita submit. Oke.
Oke, kita coba cari tahu apa yang salah. Oh, ternyata salah menempatkan. Oke, kita coba hapus ini, kemudian ini. Kemudian ininya. Oke, kita coba di sini kita masukkan router. Oke. Nah, lalu kita masukkan di sini tadi privat router. Oke. Lalu di sini kita masukkan disk router navigate by URL. Kita masukkan page-nya yang akan kita tuju, yaitu profil. Oke, kemudian kita titik koma, kita save. Kita coba di sini. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita coba memasukkan nama Bintu Humaira. Tadi kan di nama siapa ya? Saya lupa. Pokoknya kita coba saja, kita submit. Nah, ini langsung pindah ke profile. Bagian profile, coba kita ubah lagi namanya. Kita ganti ke Mira Tumiwa. Kita submit, apakah oke? Langsung pindah ke profile. Jadi mungkin segitu saja tutorialnya untuk dasar penggunaan UI komponen, kemudian penerapan input dan output datanya, hingga terakhir itu penyimpanan dan pengambilan data dengan menggunakan local storage. Nah, cukup sekian pembahasan video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.